Kali ini saya akan menceritakan tentang Taman Sejarah Majalengka. Taman Sejarah tepatnya berada di Bundaran Munjul, Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Taman Sejarah di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ini adalah salah satu destinasi yang berada di kawasan strategis pariwisata kota. Sesuai namanya, pesona dari destinasi ini yaitu menyajikan wisata edukasi. Taman Sejarah Majalengka diresmikan oleh Bupati Majalengka yaitu Karna Sobahi pada tanggal 6 Januari 2022. Selain untuk menjadikan pusat edukasi sejarah bagi masyarakat, peresmian ini juga menampilkan visualisasi sejarah Majalengka dari masa kerajaan hingga kolonial. Kira-kira ini apa ya teman-teman? Ini merupakan prasasti berupa informasi nama-nama Bupati Majalengka sejak tahun 1819 hingga tahun 2023. Ketika hendak berkunjung ke sini, kita dilarang untuk duduk di atas prasasti-prasasti tersebut. Lalu, di sini juga terdapat 6 totem yang disajikan, berisi tokoh-tokoh penyebaran agama Islam di Majalengka. Yang pertama ada sejarah singkat dan fakta tentang Kiai Haji Abdul Halim. Ia merupakan tokoh agama, pendidikan, ekonomi, politik di Majalengka, dan juga merupakan pahlawan nasional. Sama seperti sebelumnya, di sini juga terdapat sejarah singkat dan fakta tentang Kiai Haji Abdul Halim. Masih banyak totem-totem yang lainnya mengenai tokoh-tokoh penyebaran agama Islam di Majalengka. Dan pada totem terakhir, terdapat sejarah singkat tentang Nyi Rambut Kasih. Nyi Rambut Kasih adalah seorang tokoh legendaris dalam tradisi Jawa Barat, dikenal sebagai Ratu Majalengka yang cantik, bijaksana, dan berhati welas kasih, serta memiliki rambut yang sangat panjang dalam ciri khasnya. Di Taman Sejarah Majalengka juga dilengkapi dengan relief-relief sepanjang 30 meter yang menyajikan 6 segmen sejarah Majalengka. Dari abad ke-14 sampai zaman penjajahan Belanda. Nana Rohmana, Ketua Grumala atau Grup Majalengka Baheula, ikut terlibat langsung dalam pembuatan Taman Sejarah itu. Ia menerangkan, relief raksasa itu dibuat oleh 2 pemahat asal Majalengka dan Jepara, Jawa Tengah. Yang buat relief pemahat orang Majalengka dari Lengkong Sindangwangi dan Jepara. Relief panjangnya 30 meter dan tinggi 4 meter. Pada segmen pertama, menceritakan tentang masa Kerajaan Talaga sebagai salah satu kerajaan besar yang tercatat dalam naskah Tua Bujangga Manik. Untuk segmen kedua, berkisah masa perjuangan Ki Bagus Rangin sebagai tokoh pahlawan dari Majalengka. Kemudian, pada segmen ketiga, menceritakan tentang pembentukan Kabupaten Maja pada tanggal 5 Januari 1819 yang menjadi cikal bakal Kabupaten Majalengka saat ini.
Sementara segmen keempat menggambarkan bagaimana suasana perpindahan pemerintahan Kabupaten Maja ke Sindangkasih tahun 1840. Segmen kelima, masa Bupati Majalengka kedua yang dijabat oleh R.A.A. Kertadiningrat, di mana terjadi peristiwa penting, yaitu dibangunnya Pendopo Majalengka yang dirancang oleh pelukis kelas dunia Raden Saleh dan sempat juga melukis Bupati R.A.A. Kertadiningrat. Lalu yang terakhir, pada segmen keenam, masa pembangunan infrastruktur kolonial Belanda, diantaranya pabrik gula Kadipaten dan Jatiwangi, yang terdapat juga pesta panen tebu atau Badirian, ada dermaga Sungai Cimanuk sekitar tahun 1860. Di sini juga ada para pedagang kaki lima, tidak hanya untuk warga Majalengka, tapi khususnya juga untuk para wisatawan yang berkunjung ke Majalengka. Kita bisa lihat, di sini sama sekali tidak terlihat sampah ataupun kotoran-kotoran yang lainnya. Tempat ini terlihat begitu bersih, nyaman, dan juga rapi. Dan untuk para wisatawan pastinya akan merasakan kesenangan dan juga kenyamanan bila mana berkunjung ke sini. Karena di sini juga telah disediakan tong sampah organik dan juga yang non-organik. Inilah sebuah simbolis tentang diresmikannya pembangunan Taman Sejarah Majalengka ini oleh Bupati Majalengka pada tahun 2022. Selain Taman Sejarah Majalengka, pemerintah Kabupaten Majalengka juga membangun Galeri Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau bisa disebut dengan Dekranasda Majalengka. Keberadaan Galeri Dekranasda Majalengka ini menjadi bagian dari elemen penggerak industri kerajinan, serta menjalankan perannya untuk menjadi wadah bagi para pelaku UMKM. Selain itu, ini juga bertujuan untuk mendongkrak ruang promosi agar bisa meningkatkan terhadap pengembangan market produk para pelaku UMKM Majalengka. Dengan demikian, keberadaan galeri tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah setempat untuk menguatkan laju perekonomian masyarakat melalui peningkatan pemasaran produk berkualitas kearifan lokal putra daerah. Sementara ini, produk-produk yang ditampilkan di Galeri Dekranasda tersebut yaitu aneka ragam produk karya seni tekstil, batik, kerajinan bambu, lukisan, dan cindramata lainnya. Selain dijadikan sebagai ruang promo dan transaksi pemasaran produk UMKM, Galeri Dekranasda ini pun diperbolehkan areanya dijadikan tempat untuk menggelar sebuah kegiatan di saat weekend. Itulah sejarah mengenai Taman Sejarah Majalengka. Sekian dari saya, bye-bye.